Bagi para pemburu dolar ya, para trader mandiri. Sekarang aku mau bagikan analisa di hari ini tanggal 6 Agustus 6 apa 7 ini, bentar, 6 Agustus 2025. Sesuai dengan prediksiku yang telah lalu kemarin ya, bahwa ini akan turun ke 3350 fix benar, lalu naik ke 3390, lalu sekarang turun. Ini pasti pada bingung. Alhamdulillah. Ini udah masuk bearish apa belum? Atau ini mau kemana setelah ini? Ini pasti pada bingung ya teman-teman. Ini ada yang mengatakan apakah ini udah masuk bearish, apakah ini udah bla 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 bla. Saya katakan ini masih akan naik sampai 3400. Setelah 3400 nanti kita lihat apakah ada pola reversal. Kalau ada pola reversal mungkin saya akan ambil sell. Tapi hari ini harus menyelesaikan misinya dulu sampai 3400, yaitu sebagai level psikologis ya. Setelah 3400 tercapai, baru kita akan lihat kelanjutannya. Apakah mampu membuat reversal atau tidak. Kalau membuat reversal, maka ancang-ancang untuk sell. Kalau tidak mampu membuat reversal, maka akan terus naik. Gitu, teman-teman. Sekarang kalau kita lihat di time frame yang besar, yaitu daily. Kenapa kok saya nandainya di sini enggak sekalian pull aja ATH gitu? Itu ada alasannya ya. Ada alasan yang mendasar kenapa saya menandai 3400 sebagai level psikologi. Di hamba juga kalau kebanyakan para yang ahli teknikal pasti yang ditandai di sini guys. Nah, minimal di sini di 3420-an. Tapi saya enggak, saya tetap kekeh di 3400. Karena ada penjelasan yang kalian enggak perlu tahu. Di 3400 ini nanti akan membentuk reversal. Kalau ada reversal baru kita ambil sell. Tapi untuk pagi ini saya proyeksikan masih akan naik sampai 3400. Itu proyeksi saya. Kalian pasti bingung, ini kok candlenya gini, gimana ini? Ini fitur terbaru yang saya sadari di MetaTrader 5 tadi malam ya. Ternyata di MetaTrader 5 itu ada candle Heikin ASI. Heikin ASI itu gini guys, saya pahamin. Kebanyakan itu kan paling tiga ini kan biasanya kan 3 doang, chart bar, candlestick sama chart garis. Nah ternyata di upgrade terbaru itu ada yang namanya Heikin ASI. Heikin ASI ini biasanya adanya di TradingView dan sekarang sudah ada di MetaTrader 5. Dan juga ini indikator zigzag ini. Indikator zigzag ini kalau kalian tahu fungsinya ini penting guys. Tapi kalau kalian nggak tahu kegunaannya ya sama aja, nggak penting.
Tapi bagi saya ini penting karena saya menghitung ringnya lebih mudah dan juga menghitung wave-nya juga lebih mudah, lebih simpel. Jadi ini masih akan naik guys, jangan tertipu oleh candle yang sedang turun. Naik sampai 3.400, baru nanti setelah itu kemungkinan akan turun. Tapi kita lihat bisa membentuk reversal atau tidak. Kalau membentuk maka akan turun. Gitu penjelasan singkatnya. Sekarang saya mau coba lihat yang lain yaitu Bitcoin. Mana Bitcoin? Nah ini Bitcoin udah turun untuk menyelesaikan itu. Sesuai prediksi saya bahwa naik turun lalu naik lagi. Jadi yang mau beli Bitcoin setelah kenaikan kemarin kan harus membatalkan sesuai planku kan, karena ini sudah karena ini sudah membuat momentum, ini akan naik dulu lalu turun, tidak mampu membuat momentum lalu naik. Kemarin kan saya bilang begitu. Jadi ini udah membuat turun lagi, tidak mampu membuat momentum kemungkinan hari ini, dan akan naik sampai middle band sini atau lebih kencang lagi naiknya. Baru setelah itu break trendline 120 ya. Dan ada info teman-teman dari fundamentalis ya, katanya bulan September ini ada pemangkasan suku bunga. Kalau beneran ada maka kita akan cuan gede, khususnya di aset-aset high risk seperti aset kripto ataupun aset-aset yang cukup beresiko, saham-saham yang agak volatile. Emas juga tentunya akan naik kalau beneran bulan September ada pemangkasan suku bunga. Pemangkasan suku bunga itu berarti itu pemerintah Amerika itu bisa mencetak uang lagi. Uang yang beredar akan banyak. Maka patokan The Fed untuk memangkas suku bunga adalah inflasi. Ketika inflasi turun, maka The Fed bisa menurunkan suku bunga. Tapi kalau inflasi masih tinggi, The Fed tidak mau menurunkan suku bunga. Karena apa? Karena kalau suku bunga diturunkan, maka negara Amerika akan mencetak uang lagi. Ketika inflasi masih tinggi, lalu negara Amerika mencetak uang lagi, tentu inflasinya tambah tinggi lagi, dan itu tidak baik bagi perekonomian. Gitu penjelasan singkatnya. Makanya yang sering dikatakan Powell itu, kalau inflasi belum mencapai 2%, dia tidak akan menurunkan suku bunga, kan gitu. Jadi sedikit pemahaman tentang fundamental. Intinya kalau kalian ingin trading konsisten, itu tidak boleh tergesa-gesa guys. Harus tenang, harus santai. Semakin kalian tenang, semakin kalian santai, semakin profitable. Semakin kalian tergesa-gesa, semakin kalian akan banyak lossnya. Untuk XRP masih di situ-situ aja. Naik di 3.000
3,1 dolar lalu turun lagi, dan ini akan naik lagi ya. Ini akan naik lagi guys, naik nembus sini lalu naik terus gitu. Gitu ya teman-teman. Kalau ingin mau bertanya tentang metode apa yang saya gunakan atau tentang apapun, boleh komen, subscribe, like, share, biar saya tambah semangat untuk membagikan info-infonya. Coba saya ganti dulu di ini ya. Nah, ini pas areanya. Jadi kemungkinan ini langsung naik guys. Naik, kalau naik bisa menembus, membuat momentum buy, maka akan naik terus sampai 3.400 gitu teman-teman. Nah, kalau turun akan turun kemana bang? Kalau dipaksakan akan turun, maka ini akan berarti turunnya akan dalam. Kalaupun memang turun, maka bentar saya ganti dulu. Kalau kemungkinan turun, maka ini turunnya akan dalam teman-teman. Akan sampai sini lagi kalau turun, bahkan bisa melewati. Kalau turun pasti akan sampai sini lagi, dan itu tentu nggak baik ya. Maka saya masih meyakini akan naik sekali lagi baru turun itu. Naik sampai sini baru turun sampai middle band lalu naik lagi. Itu penjelasannya. Yang perlu kalian tahu bahwa emas itu memiliki algoritma tersendiri guys. Algoritma atau sistemnya sendiri, beda sama saham, beda sama yang lain. Jadi emas itu memang ada rumusnya, nggak bisa asal-asalan. Jadi kenapa saya sering tepat menebak harga sampai 3350, tepat sampai 3350, karena memang ada rumusnya. Nggak asal-asalan ngacak seperti yang lain, nggak. Memang ada rumusnya, algoritmanya itu ada. Kalau kalian yang terbiasa di market dan jeli memperhatikan harga-harga, pasti kalian bisa memahami algoritma dari emas itu sendiri. Memang butuh jam terbang, butuh pengalaman yang cukup panjang, butuh keberanian untuk mencoba. Setiap percobaan gagal itu biayanya mahal. Setiap percobaan yang gagal itu biayanya sangat mahal sekali guys, karena setiap percobaan kan membutuhkan uang asli. Kalau pakai demo kan nggak bisa, karena demo tidak memiliki tidak ada emosinya. Jadi harus pakai uang asli meskipun itu sen.
Jadi kadang saya menghargai orang-orang yang betul-betul mengedukasi jualan kelas, tapi kan mengedukasi cara teknik itu saya menghargai karena perjuangan mereka itu betul-betul luar biasa yang kalian tidak pernah ketahui. Nah, kalau yang jualan kelas modal sinyal itu scam itu. Jualan kelas itu mengedukasi, jualan sinyal. Buat apa sinyal? Gitu ya teman-teman, gak usah panjang-panjang, nanti kalian bosan. Saya juga masih mau belajar lagi tentang edit-edit video. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.